Salah satu sifat manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-37, salah satu sifat manusia yang Allah sebut dalam Al-Anbiya 37, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa, buru-buru, maunya cepat. Dan manusia secara alami punya sifat tergesa-gesa dalam meminta hasil atau jawaban, terutama ketika menghadapi ujian. Itu sifatnya manusia tuh. Dia maunya cepat dapat sesuatu instan, mau melihat langsung hasilnya tanpa mau melewati proses. Padahal kita sama taunya, siapa yang mau menikmati hasil, maka dia jangan menghindari proses. Dan sesiapa yang mau menikmati buah, siapa yang mau memetik buah, maka dia harus mau merawat tanaman. Siapa yang mau memetik buah, dia harus mau merawat pohon. Dia harus mau merawat pohon, karena pohon itu harus dirawat sampai nanti akhirnya daunnya rimbun, bercabang, ranting, berbunga, berbuah. Buahnya kita petik, kita makan, bermanfaat buat tubuh kita, menyehatkan. Sedangkan manusia itu punya sifatnya ajal, tergesa-gesa, maunya cepat, maunya instan. Padahal Nabi aja mengajari untuk berproses. Sifat terburu-buru ini masih umum, ingin cepat dapat jawaban, ingin instan dalam meraih keberhasilan, ingin tahu langsung apa hikmah di balik ujian. Dan Allah tetap mengingatkan kita untuk bersabar dan menanti di waktu yang tepat, karena Allah pasti memberi di waktu yang terbaik. Jadi kalau ada seseorang yang sedang ditimpa ujian itu, kunci satu-satunya melewati ujian, bersabar. Kalau lagi mau menikmati hasil, kunci satu-satunya supaya berhasil, berproses. Jam terbang tuh gak bohong, hadirin. Mana-mana yang karbitan dengan mana-mana yang proses panjang, kerasa hasilnya beda. Yang karbitan langsung tiba-tiba jadi, instan, cepat rusak, cepat patah, gak awet, gak manjang, gak tahan lama. Sedangkan yang lewat proses panjang tuh lebih awet, lebih api, lebih detail, lebih manjang usianya. Proses. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu bersifat tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tastajilun. Aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku untuk mendatangannya dengan sesegera. Artinya Allah nanti ngasih kok di tempat terbaik, waktu terbaik. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tapi tugas kita itu lakukan aja ikhtiar lahiriahnya. Kita gak ngeramal, tapi kita bisa memproyeksikan. Anak ini 1 tahun 2 juz. Berarti kalau dia lulus SD, umur 6 tahun di SD misalkan, kalau 1 tahun 2 juz, lulus SD berarti beliau memegang perbekalan berapa hafalan juz dari Al-Quran? 12. Itu ngeramal atau memproyeksikan? Memproyeksikan. Itu bukan ngeramal. Ih, kok dia udah bisa 6 tahun dia 12 juz? Tahu dari mana? Itu bukan meramal. Itu memproyeksikan. Kaca di handphone berembun. Entah kena udara uap dari mulut kita atau kena hal yang lain. Karena kacanya berembun, nanti ketika dinyalakan kameranya, buram atau jernih? Buram. Kita udah tahu sejak kita belum nyalain kamera. Kenapa? Karena ada proyeksinya. Kita ngelihat, oh ini begini akan begitu. Kalau seperti ini akan seperti itu. Maka Allah beritahu sama kita tentang proses. Jangan tergesa-gesa, proses saja.
Nggak jamin sih pagi ini kita rutin kajian subuh syuruk, teman-teman live, selamat datang yang baru bergabung, mudah-mudahan ini jadi jairiah, silahkan disebarluaskan kepada 10 orang, 20 orang, kepada sebanyak-banyaknya, karena kata Nabi, man dalla alal khair kafaili, siapa yang nge-share kebaikan dia panen pahalanya. Nggak janji kita ngaji subuh syuruk tuh dapat apa sih, keuntungannya buat kita pribadi itu apa sih, enggak. Tapi kalau kita berproses aja pelan-pelan, perbaharui ilmu, mempertajam critical thinking, menguatkan dalam amal salih, merutinkan hal-hal sederhana, kita yakin pasti ada buahnya deh. Buat kita, keluarga, anak-anak, lingkungan, pasti ada dampaknya. Kita pelan-pelan aja. Nikmati aja proses demi proses untuk harus kita jalani, kita lalui, kita lewati. Karena nggak ada di dunia ini sesuatu yang instan. Semuanya perlu proses, semuanya butuh waktu. Dan azab Allah pun datang kepada mereka, orang-orang yang menentang, ada waktunya. Allah tangguhkan karena Allah mau mereka bertobat. Tapi kalaulah mereka tetap berbuat zalim dan gak mau tobat, Allah nanti buat perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang sebenar-benarnya. Ayat ke-38. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Dan mereka berkata, kapankah janji itu datang? In kuntum sadiqin, jika kamu memang benar. Tantangan kaum kufar terus menantang Nabi SAW dengan minta bukti nyata dari azab. Banyak orang-orang yang kadang nantang Allah tuh dengan kalimat gitu. Yaudah, mana buktiin? Mana buktiin? Kalau emang Allah bisa datengin azab, buktiin aja. Ngeri sekali, ngeri banget. Banyak orang yang menuntut bukti langsung dari kekuasaan Allah, dari akibat perbuatan mereka, dan seringkali mereka meragukan apa yang tidak tampak. Padahal ketika mereka menghina Allah dengan ketidakyakinannya dan keraguannya itu, mereka bisa datang pada mereka sesuatu yang paling mengagetkan. Dan mereka ini sifatnya memang punya penolakan terhadap kebenaran meskipun mereka sudah berkali-kali diingatkan. Tanda-tanda diberi, peringatan diingatkan, nasihat-nasihat telah datang, dan kadang-kadang kalau kehidupan kita tuh kayak FYP-nya udah banyak kebaikan, scroll reels Instagram juga ada banyak kebaikan, YouTube short-nya juga banyak kebaikan, buka Facebook juga banyaknya kebaikan. Itu tuh kadang-kadang itu nggak dia indahkan gitu apa yang Allah sampaikan lewat kadang seliweran FYP, reel Instagram, nggak diindahkan hingga pada akhirnya itu merugikan buat diri mereka sendiri. Ayat 39. Seandainya orang-orang kufur mengetahui mereka tidak dapat menahan wajah mereka dari api neraka dan tidak pula punggung mereka, sedang mereka tidak akan pernah mendapat pertolongan. Apa tafsirnya? Kata ulama, penyesalan itu datang terlambat. Andai mereka tahu betapa beratnya azab yang Allah berikan pada mereka dan neraka yang akan mereka hadapi, mereka pasti tidak akan pernah menentang Allah dan mereka tidak akan pernah mendustakan peringatan dari Allah. Jangan tolak nasihat, jangan tolak kebaikan yang datang walaupun secara nggak sengaja. Karena kadang cara Allah mengingatkan kita itu bermacam-macam. Allah ngingetin seorang suami bisa jadi dari istrinya. Allah ngingetin seorang istri boleh jadi dari suaminya. Allah ingatkan kita sebagai orang tua dari anak-anak. Allah ingatkan seorang kawan dari teman dekat, sahabat, kawan akrab. Atau Allah ingatkan seseorang yang selama ini menjauh dari Allah, tiba-tiba live streaming itu muncul di depannya. Tiba-tiba FYP aja lewat di beranda TikToknya, tiba-tiba lewat aja gitu, kayak reels Instagram dan yang lainnya gitu, lewat aja. Padahal kita nggak lagi nyari, tiba-tiba muncul aja. Kenapa kok muncul?
Karena Allah Subhanahu wa taala tuh kadang ngingetin kita dengan beragam cara supaya kita mau kembali kepadanya. Alhamdulillahnya kita dari lahir emang orang tua kita beriman. Coba kalau mohon maaf jemaah orang tua kita nggak beriman, apakah kita akan mencari kebenaran? Makanya hal yang patut sangat untuk kita syukuri adalah ketika kita lahir dari orang tua yang beriman. Kalau orang tua kita nggak beriman kan kita mesti susah payah mencari kebenaran, belajar lagi, fokus lagi, mencari yang hak itu seperti apa. Allah ngasih taufik. Kalaupun kita mualaf, Allah ngasih taufik sama kita. Tapi bayangin kalau kita nggak terlahir dari orang tua yang, kalau kita terlahir dari orang tua yang tidak beriman, lalu kita juga malas mencari. Wala'iyadzubillah. Bukannya kita nanti menyesal, pasti menyesal. Tidak ada pertolongan saat azab itu Allah datangkan. Tidak ada bantuan atau pertolongan yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Mengandalkan bantuan setelah mengabaikan nasihat itu seringkali nggak berhasil. Kalau kita mengandalkan bantuan setelah kita mengabaikan peringatan itu seringkali nggak berhasil. Kena batunya dan kita minta pertolongan udah nggak bisa. Pas datang peringatan sebenarnya itu warning. Pas datang peringatan sebenarnya itu kita harus segera ambil tindakan waspada. Jangan nanti keburu terlambat, pas kita mau minta pertolongan udah nggak bisa lagi karena dia udah terlalu akut. Sudah terlalu akut. Ayat 40. Sebenarnya hari kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh waktu. Tafsir dari ayat ke-40 ini, datangnya kiamat yang mendadak. Hari kiamat itu akan datang tanpa peringatan, dan ketika hari kiamat itu tiba, manusia tidak akan punya kesempatan untuk menyiapkan diri. Maka bersiaplah setiap waktu, sehingga ketika Allah panggil kita berpulang, kiamat kecil atau saat kiamat besar itu terjadi, kiamat kubra, kita dalam keadaan siap setiap saat. Sama seperti musibah dan kejadian besar, tsunami, banjir, longsor, likuifaksi, dan yang sejenisnya yang datang dalam hidup tanpa tanda-tandanya. Dan kita diingatkan untuk bersiap, tidak menunda-nunda. Poin yang kedua, manusia itu nggak mampu menghindari azab, karena ketika azab turun, tidak satupun yang bisa melarikan diri dan tidak satupun yang bisa menunda waktunya. Kita kan nggak bisa bilang hadirin kepada azab yang tiba-tiba datang seketika lalu kita bilang tunda dulu, jangan roboh dulu, jangan gempa dulu, jangan tsunami dulu, jangan gunung meletus dulu. Kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak bisa menunda peringatan yang datang. Kita nggak bisa menunda kiamat yang tiba-tiba datang. Kemampuan kita itu terbatas. Karenanya persiapan untuk datang kiamat kubra atau kiamat sughra mesti setiap saat, supaya tiba-tiba secara mendadak kita dipanggil pulang. Kiamat sughra kan berarti kalau kita wafat kita siap. Manusia harus punya banyak persiapan supaya dia nggak kaget kalau ujiannya datang mendadak. Hidup itu ujiannya sering banget datangnya mendadak. Nggak ada aba-aba dulu, tahu-tahu diuji. Dan itu menuntut kita punya persiapan dengan persiapan yang banyak, persiapan yang baik, supaya pas ujian itu datang kita mampu dan berhasil melewatinya. Karena ulama pernah bilang hidup adalah ujian. Hidup tanpa ilmu seperti masuk ke ruang ujian tanpa belajar. Kosong nantinya kita. Nggak bisa jawab dan wajah kita pucat pasti. Ayat 41. Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu,
maka turunlah kepada orang yang mencemooh Rasul-Rasul itu azab yang dahulu mereka olok-olokkan. Tafsirnya yang pertama, poinnya, pengalaman yang dialami para Rasul-Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad juga pengalaman yang kurang lebih sama. Mereka dihilangkan nyawanya, mereka diejek, diolok-olok, dihinakan, dibilang A, dibilang B, dibilang C dengan perkataan-perkataan yang keji. Lalu ditantang, kapan datang azab Allah? Itu ujian dari orang yang menyampaikan kebenaran. Apa ujiannya? Mereka akan diuji dengan beragam macam cemoohan. Ujian kalau kita nge-share baik, kadang-kadang suka datang kan komentar-komentar negatif. Ujian untuk kita yang kadang berusaha untuk jadi baik, suka datang kan juga komentar-komentar yang gak seperti sebaik yang sebelumnya. Itu ujian pada mereka-mereka yang ngajak kepada kebaikan. Biasanya ujiannya kayak gitu. Poin yang berikutnya, azab Allah itu datang, benar-benar akan datang kepada mereka yang memperolok nasihat, mendustakan Rasul-Rasul Allah, sehingga pada akhirnya mereka menerima azab yang dulu mereka ejek-ejek. Ketidakpercayaan atau penolakan atas peringatan seringkali dibayar mahal pada akhirnya. Ada harga yang harus kita bayar mahal kalau kita nolak nasihat, kita nolak kebenaran. Ada harga yang mesti dibayar mahal. Dan kadang-kadang penyesalan itu datanya selalu di akhir, dan kita udah gak mampu lagi untuk, gak punya daya merubahnya gitu hadirin. Seandainya, itu kan kata-kata yang paling sedih ya. Iya hadirin. Dua kata atau satu kata yang paling sedih dalam kehidupan manusia. Satu kata yang paling sedih dalam kehidupan anak manusia. Satu kata itu bernama seandainya. Kalau udah ngucap itu tuh sedih banget. Seandainya dulu saya mau sholat, pasti saya gak akan nyesel. Dibicara itu sedangkan dia sudah di alam kubur. Seandainya dulu saya rajin bersedekah di waktu subuh, maka saya gak akan pernah mendapati A dan B dan C. Seandainya dulu saya rajin baca Quran, seandainya dulu saya mau menuntut ilmu, seandainya dulu saya mau belajar, seandainya dulu saya menggunakan masa muda saya dalam kebaikan, seandainya dulu saya gak pernah menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu untuk berkumpul pada obrolan-obrolan yang gak faidah. Seandainya, itu kata-kata yang paling sedih. Seandainya, kata-kata yang sedih banget itu. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kita menyesal di usia senja dengan banyak mengucap seandainya dulu, seandainya waktu itu. Karena penyesalan selalu datang di belakang. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal. Ayat 42. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapa yang dapat memelihara kamu pada malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Tetapi mereka berpaling dari peringatan Tuhan mereka. Ini poin yang pertama. Siapa yang memelihara kamu siang dan malam kalau bukan Allah? Kita yang selama ini masih khawatiran, kita yang selama ini masih ngerasa sendirian, kita yang selama ini masih ngerasa, ya Allah kok saya begini, ya Allah kok yang lain ada pasangannya kok saya enggak, yang lain engkau kayakan kok saya belum, yang lain engkau cukupkan kok saya terbatas, yang lain engkau sehatkan kok saya sakit, yang lain kok masih bisa beraktivitas, saya kok terhalau dengan banyak hal. Siapa yang jaga kita nih sebenarnya? Hadirin, kita tuh sebenarnya nggak sendirian. Selalu ada yang jaga kita, menemani kita, membersamai kita. Siapa? Allah. Kita tuh nggak sendirian. Allah pelindung kita di siang dan malam, sebagaimana Al-Anbiya ayat yang ke-42.
Allah yang menjaga kita siang dan malam. Allah yang melindungi kita pagi, siang, sore, malam. Allah yang menemani, Allah yang membersamai. Jangan ngerasa sendirian, karena ada Allah. Kita tuh gak sendirian. Ada Allah sama kita. Dan jangan khawatir, selagi Allah masih menemani, membersamai, hidup kita tuh gak akan kenapa-napa. Hidup kita tuh akan baik-baik saja, karena Allah yang menemani dan membersamai kita. Pertanyaannya, gimana cara hidup kita nih dibersamai sama Allah? Caranya yang pertama itu sabar, karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Cara yang kedua, rajin-rajin aja beramal salih, karena Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang gemar beramal salih. Maka dua cara tadi supaya hidup kita ditemani Allah, supaya hidup kita dibersamai Allah. Dua cara supaya hidup kita ditemani Allah dan dibersamai oleh Allah. Cara yang pertama adalah sabar, cara yang kedua adalah berbuat baik banyak-banyak. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah pasti menemani orang yang sabar, pasti membersamai orang-orang yang terus berbuat baik. Itu Allah. Ayat 43. Jadi jangan merasa kesepian. Ya Allah, saya kok sendiri banget ya. Jangan merasa kayak gitu. Ya Allah, kenapa saya sendiri? Ya Allah, kayaknya sepi banget hidup saya. Ya Allah, kayaknya hampa banget hidup ini. Ya Allah, jangan merasa sendirian, karena ada Allah sama kita. Allah yang nemani kita insya Allah. 43. Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka selain kami? Mereka tidak akan sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Tafsir, ketidakmampuan sesembahan selain Allah, berhala-berhala yang disembah, Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain daripada Allah, gak bisa mendatangkan manfaat, gak bisa menghindarkan dari madarat pun. Mereka gak bisa menolong orang itu dari azab-azab Allah. Tidak ada perlindungan dari azab Allah ketika azab itu datang. Termasuk berhala yang mereka sembah itu gak bisa nolong mereka. Ayat ke-44 terakhir, sebenarnya kami telah memberi kepada mereka, nenek moyang mereka, kenikmatan hidup, sehingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangkan negeri-negeri yang lalu, kami kurangi penduduknya dari segala penjuru? Maka apakah mereka yang menang? Dan ini juga tafsirnya kata para ulama, diantaranya panjang umur yang Allah berikan juga ujian. Umur yang udah di atas 60 berbahagia, karena umur di atas 60 banyak bonusnya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kayak rata-rata 60 tahun dan 70 tahun. Aqalluhum mayyajuzu dzalik. Sedikit sekali yang mampu melampaui itu. Sedikit banget yang bisa lewat 60. Jadi kalau hari ini usia kita udah lampau dari 60, udah banyak bonusnya. Dan panjangnya umur ujian. Allah beri kenikmatan dunia, Allah beri umur yang panjang, itu ujian. Kita banyak syukurnya atau kita banyak lupanya? Ujian. Hadirin, panjang umur dijadikan ladang beramal soleh itu nyenengin loh. Panjang umur dipakai untuk menjauh dari Allah, nelangsa pasti. Dulu ada kisah seseorang yang masa mudanya selalu jauh dari Allah. Nabi yang menceritakan ini. Sampai-sampai kata Nabi, jarak dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Lalu di masa senjanya dia bertaubat. Sebulan sebelum wafat dia berinsyaf, taubat, memperbaiki diri. Yang tadinya tinggal sejengkal lagi masuk neraka, kata Nabi, dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, beramal dengan amalan ahli syurga di penghujung akhir hayatnya, dan dia masuk syurga, kata Nabi. Lalu Nabi cerita lagi, ada orang dari masa mudanya itu beramal salih terus. Ini pengingat buat yang berbicara. Dia berbuat baik, beramal salih, tahajud, sholat, berbuat baik dia pokoknya. Sampai jarak dia dengan syurga
tinggal sejengkal kata Nabi. Tapi di akhir masa usia senjanya dia maksiat sama Allah sampai dia wafat beramal dengan amalan penghuni neraka, dan dia pun dicampakkan ke jurang api neraka. Allah, padahal jarak dia dengan surga tinggal berapa? Sejengkal kata Rasulullah SAW. Ini kan maknanya nggak ada yang selamat. Artinya bukan nggak ada yang selamat. Hadis itu tuh ngajarin kita tentang jangan merasa selamat dulu, karena kita belum ending nih. Selama kita belum mati, hidup kita itu belum ending. Hidup kita masih berproses, kita masih struggling, memperjuangkan amal soleh kita nih sampai di titik akhir hayat nanti. Kita mau beramal, kita mau kayak gini terus sampai nanti Allah cabut nyawa kita, kita berpulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi zikir pagi petang, kita mau dipulangin dalam keadaan itu. Ujian masih terus datang. Ujian futur tuh ada jamaah, bukan jamaah doang yang dapat ujian futur, yang ngisi pematerinya tuh juga. Ini yang megang mikrofon ini juga diuji sama futur, penyakit males beramal salih. Futur tuh artinya males ibadah, diuji. Yang kadang-kadang kita nyuruh orang jangan lupa sedekah subuh ya, kitanya lupa. Yang kadang-kadang kita nyuruh orang ayo sholat tahajud, kitanya nggak tahajud. Itu PR banget. Makanya kita tuh jangan berpuas diri, jangan dulu berbangga hati, jangan dulu berpuas diri. Pokoknya beramal aja terus. Sampai kapan? Sampai Allah panggil pulang. Apalagi sekarang usia yang makin senja membawa kita kepada kenikmatan dunia semakin berkurang, dan itu warning kan dari Allah. Makanmu aku buat gak senikmat dulu ya, supaya kamu ingat memang ini bukan tempat tinggalmu. Bener gak makanan kita dibuat gak senikmat dulu? Dulu kayak bebas banget. Duren, hayu. Gorengan, hayu. Kacang-kacangan, hayu. Es teh manis, super manis, hayu. Dingin, es batunya yang banyak ya, hayu. Sekarang air putih, teh tawar, yang anget, air putihnya. Itu kan Allah beri batasan itu pada usia kita yang kian senja, supaya kita kan makin, ayo kamu ingat ya, aku kurangi nih nikmatmu di dunia perlahan-lahan satu persatu, supaya kamu tahu bahwa tempat tinggalmu bukan di sini. Tulang melemah, daya ingat memudar, fisik nggak seprima dulu. Udah jamaah. Itu ujian. Makanya Allah berfirman, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur. Coba belajar dari orang yang panjang umurnya. Panjang umur juga ujian. Ada kan, panjang umur dekat dengan kebaikan. Ya udah tiru aja beliau-beliau yang dekat dengan kebaikan. Di akhir usianya jadi pemakmur masjid. Di akhir usia senjanya jadi muazin masjid. Usia yang gak seberapa lama dipakai untuk mendekat ke Allah. Yang muda berarti enggak ya Enggak, tetap aja. Banyak yang sibuk menyiapkan nikah muda, tapi dia lupa. Bisa jadi yang datang bukan pengantin di usia mudanya, mempelai di usia mudanya, tapi boleh jadi yang datang kematian di usia mudanya. Kita sering banget tuh nyiapin nikah muda, tapi kita lupa nyiapin mati muda. Usia muda ya siap-siap aja, gak apa-apa kok. Anak muda ingat kematian. Anak muda gak harus happy-happy terus, karena kata Nabi kan orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Mau dia muda, kriteria muda dan cerdas itu muda dan mengingat kematian.
Saat kita usia senja dan mau dibilang cerdas, versi Rasulullah adalah walaupun kita senja mengingat kematian. Karena ada juga di usia senjanya sibuk menumpuk-numpuk harta, sibuk mencari harta dunia, harta dunia, harta dunia lagi, harta dunia lagi, dan gitu terus. Kayak nggak udah-udah. Kita udah punya semuanya nih hadirin. Alhamdulillah Allah titipkan sama kita semuanya. Dunia sudah kita dapatkan dan kita pernah mencicipinya. Supir diantar kemana-mana, mobil dengan kendaraan seri yang sangat prima kendaraannya. Kita punya harta yang kita nggak perlu kerja setahun, karena satu hari kerja cukup menutupi kebutuhan setahun misalnya. Allah beri kelapangan itu buat kita. Terus kita mau nyari apa? Kalaupun belum, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang emang kita butuhnya juga nggak sebanyak itu. Kita butuh hidup juga nggak sebanyak itu. Ternyata dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita dan dikaruniakan Allah buat kita, itu cukup. Kalau di Wonosobo kami pernah membuktikan, waktu kami tinggal di Garung, kami pernah punya rekam jejak 600.000 satu bulan, itu cukup dengan asumsi 20.000 sehari di luar beras. Jadi 20.000 beli lauk, berasnya nanti ada lagi ya. Berarti kalau plus berasnya 900-an kira-kira gitu ya hadirin. Dan itu cukup. Dan kadang yang kita butuhin tuh nggak sebanyak itu kok, nggak harus sebulan sekian M. Kalaupun ada, alhamdulillah buat zakat, infak, sedekah, bahagiain orang, alhamdulillah. Tapi dengan hal yang sederhana sebenarnya aja kita cukup. Nggak muluk-muluk. Tapi kalau nanti lebih luas, nggak apa-apa. Mukmin harus luas manfaatnya, luas kebaikannya, rajin dermanya, banyak wakaf kebaikan dan kemaslahatannya. Muslim harus gitu juga. Dan itu nggak tercela. Tapi yang jadi titik tekannya adalah bukan banyaknya, tapi berkahnya. Dan bukan pula sedikit lantas berkurang. Karena kalimatnya, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Yang harus dititik tekankan pada setiap hal yang sedang diusahakan, yang jelas dari rezeki yang mau kita cari itu bukan banyak atau sedikitnya semata, tapi barokahnya. Tapi berkahnya, nyari berkahnya aja. Banyak, alhamdulillah. Belum banyak, tetap alhamdulillah. Kalau belum banyak, pasti cukup. Kalaupun banyak, ini pasti Allah mau dengan harta ini saya mewakafkan sesuatu, menginfakkan sesuatu, mendermakan sesuatu. Saya menghajikan orang, saya mengumrohkan orang, saya berbagi kepada sesama. Ada banyak kebaikan yang bisa diluaskan dari apa yang sedang Allah titipkan. Jadi semua itu sama-sama diuji. Yang banyak harta diuji enggak? Diuji. Yang sedang sedikit hartanya diuji enggak? Diuji. Rata-rata orang lulus pas diuji dengan sedikitnya harta. Dia cuma bersabar, ujiannya selesai. Dia cuma bersabar, ujiannya kelar. Tapi kadang orang gak berhasil pas diuji kelebihan harta. Kadang orang gak berhasil. Dia lebih harta hanya ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, dihitung-hitung. Dah hanya itu aja. Lantas gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa hartanya. Kalau hanya sekedar dihitung-hitung justru malah mencelakakan dirinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang humazatil lumazah, mengumpat dan mencela. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addada. Celaka orang-orang yang cuma menumpuk-numpuk harta, wa addada, lalu dia cuma ngitung-ngitung aja hartanya berapa. Banyak bukan untuk dihitung-hitung aja, tapi untuk dirasa maslahat dan manfaatnya pada orang sekitar. Makanya kita coba bercermin sesekali, lalu kita bilang sama diri kita,
Allah mau apa ya dari saya? Oh, saya lebih ilmu, bagikan ilmunya. Oh, saya lebih harta, beri hartanya. Oh, saya lebih tenaga, berjuang dengan tenaganya. Oh, saya lebih dalam banyak hal, lakukan kebaikan dengan apa yang Allah titipkan. Allah mau kita tuh dekat dengan persiapan terbaik sebelum nanti kita berpulang. Itu yang Allah mau. Dan itu proses yang panjang, tapi kadang-kadang juga nggak panjang juga kalau kita wafatnya jam-jam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup untuk menuju Allah. Mencari ridhonya Allah aja lah jamaah, capek nyari ridho manusia mah nggak dapat. Cari ridhonya Allah aja hadirin, capek kalau cari ridhonya manusia. Nggak mungkin kita dapatkan juga semua ridhonya manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu fokusnya mencari kesenangannya dari manusia, kalau kamu fokusnya mencari ridhonya semua manusia, maka ridho semua manusia mustahil kamu dapatkan. Maka sekarang cari ridhonya Allah. Saya berangkat ke kampus, cari ridhonya Allah. Lagi skripsi, cari ridhonya Allah. Lagi ikhtiar ketemu sama jodohnya, lagi ikhtiar mencari jodoh, dia mencari ridhonya Allah. Dia mau menikah karena cari ridhonya Allah. Karena kalau kita bicara pernikahan harus yang ideal, perempuannya harus yang kaya raya, laki-lakinya harus laki-laki yang kaya raya, kayaknya nggak mungkin kita akan bertemu dengan jodoh seideal itu. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya banyak kekurangan. Tapi siapa yang menikah karena Allah, man radiya falahu ridha. Kalau fokusnya ridho Allah, Allah pun ridho sama dia. Kerja cari ridhonya Allah. Kerja cari ridhonya Allah. Usaha dan dagang, buka toko, cari ridhonya Allah. Kita punya jasa itu kita pakai, kita tawarkan, itu juga dalam rangka cari ridhonya Allah. Kita punya keahlian atau skill itu dipakai untuk cari ridhonya Allah. Udah, cari ridhonya Allah aja, jangan jauh-jauh. Jemaah, hidup ini terlalu capek ya kalau kita fokusnya mencari muka di hadapan manusia. Dan hidup ini terlalu lelah kalau kita fokusnya mencari muka di hadapan manusia. Cukup cari muka sama Allah aja, kita nggak capek. Cari muka sama Allah aja, kita nggak lelah. Allah sebaik-baik tempat kita nanti mengadu, berharap, memohon, meminta, merengek, curhat ke Allah aja. Kalau Allah sudah turun tangan, semuanya pasti akan terselesaikan. Tugas kita tinggal minta. Sal tu toh. Minta, nanti dikasih. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Allah itu makin dipinta tuh makin suka. Kalau manusia kan enggak. Mbak, minta dong. Sekali dua kali dikasih, hari ketiga udah enggak. Dipertimbangkan, dicatat, kita di blacklist bahkan. Ini siapa sih minta mulu? Blokir. Siapa sih minta mulu? Unblock, unfriend, unfollow. Apain sih ini dia DM terus? Batasi aksesnya. Manusia itu kayak gitu. Tapi Allah terbuka. Justru kalau kita nggak minta, Allah malah nanya, kamu ini sombong banget sih, kamu nggak minta, kamu nggak butuh aku. Dan Allah tahu kan kita tuh maunya apa. Minta. Makin dipinta tuh Allah makin suka. Nah, ada quote-nya hadirin. Quote tentang meminta kepada Allah. Apa quote-nya? Mintalah kepada Allah, karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik untukmu. Bahkan ketika engkau merasa itu yang terbaik, Allah tetap pilihkan untukmu yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita minta ke Allah itu, Allah nggak ngasih yang baik, Allah ngasih yang terbaik. Udah nurut sama Allah aja jemaah. Kita capek kan ngurus diri kita sendiri, ngurus hidup kita sendiri. Biar nggak capek, serahkan aja sama Allah. Ternyata kita ketemu A keliru, ketemu B keliru, ketemu C keliru, ketemu D keliru lagi.
kita harus ngapain? Minta sama Allah, ya Allah pertemukan dengan circle yang baik, lingkungan yang baik, bi'ah salihah, teman-teman yang baik. Kita minta gitu aja. Teman-teman anak-anak muda di TikTok, YouTube, Instagram, jangan lupa ya minta sama Allah supaya dapat circle yang baik, teman yang baik, pasangan yang baik. Kadang kita berusaha untuk ngatur dengan rencana-rencana kita, nggak sebaik yang kita rencanakan juga di akhirnya. Kita udah minta sama Allah begini dan begitu, maaf, kalau kita udah ikhtiar begini dan begitu, menurut kita baik, ternyata belum. Tapi kalau udah Allah yang kita libatkan, yang kita andalkan, nanti Allah pasti kasih yang terbaik. Kalau udah baik, Allah nanti kasih yang lebih baik. Itu Allah. Dan ada kalimat lagi, Allah tidak pernah lelah mendengar doamu, meski kamu kadang merasa lelah mengulang doamu. Jadi Allah nggak pernah lelah mendengar doanya seorang hamba, meskipun kadang-kadang kita tuh merasa lelah mengulang doa. Saya dulu punya doa, ini cerita aja jemaah. Saya dulu pengen banget kuliah di Universitas Islam Madinah. Saya lulus SMA 2011. Saya doa masuk Madinah dari 2005. Mau kuliah di Madinah. Dari 2005 tuh setiap saya doa, ya Allah masukin saya ke Madinah. Terus berdoa. 6 tahun tuh doa itu saya baca. Saya tes Madinah 5 kali tes dan 5-5-nya ditolak. 3 kali di Darun Najah Jakarta. 2014-2015 saya tes langsung datang ke Madinahnya sekaligus umroh waktu itu. Karena katanya kalau datang langsung ke sana potensi diterimanya itu besar. Tapi 5 kali tes, 5 kali itu juga saya ditolak. Sejak saat itu saya udah gak berdoa lagi minta Madinah. Saya berdoa, ya Allah saya minta yang terbaik. 2015 saya tes yang kelima dan gagal. Saya putuskan, saya minta yang terbaik ya Allah. Udah saya mau nikah aja lah. Ya udah saya nikah. Dari Depok saya hijrah pindah ke Wonosobo dan ternyata itu yang terbaik. Dulu kayaknya saya berpikir harusnya idealnya tuh begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi menurut Allah kayaknya nggak gitu Devan. Irfan, Allah tuh tahu yang terbaik buat kamu. Aku Allah tahu yang terbaik buat kamu Irfan. Kamu tinggal nurut. Mungkin bagimu yang baik menurutmu A, B, C. Tapi enggak. Aku mau bagi yang lebih baik. Kadang kita punya rencana. Allah juga punya rencana kan buat hidup kita. Dan kalau kedua rencana dipertemukan, rencana mana yang paling baik? Rencana Allah. Udah jemaah. Lisan ini tuh jangan pernah buruk sangka sama Allah. Jangan. Ya Allah, saya mau kuliah di, sebutlah UI, UGM, Undip, Unbrau, UB gitu, atau di mana universitas disebut aja gitu misalkan. Ya Allah saya mau kuliah situ, terus dia tes gagal, tahun kedua gagal lagi, tahun ketiga gagal lagi. Ya udah, jangan ingkari takdir Allah, karena kita memang iman itu poin yang kelima, poin yang keenam. Di antara iman itu iman kepada apa poin yang keenam? Qadha dan qadar, takdir baik ataupun yang buruk. Menurut kita mungkin ini buruk, tapi enggak, itu pasti baik. Menurut kita, ya Allah, mbak nggak ideal banget hidup kamu mbak. Mas, hidupmu kayaknya nggak ideal banget. Enggak, itu yang terbaik menurut Allah. Kita hari ini belum kaya, boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Lah jamaah, kalau sekarang saldonya 1 miliar, ngaji nggak? Yakin? Ngapain ngaji? Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri yuk. Mungkin kalau kita hari ini, kan kita bicara dari mental yang belum dititipi. Kalau pas dititipi beneran itu godaan. Sampai bisa, alhamdulillah, Allah luaskan rezeki dan tetap ngaji. Tapi kan kadang-kadang kita gak sekuat itu menahan ujian. Tadi yang saya bilang ya, kita tuh kalau diuji sabar rata-rata lulus. Tinggal sabar, lulus. Tapi kalau diuji syukur, semuanya belum tentu bisa bersyukur. Diuji lebih, semuanya belum tentu bisa bersyukur. Di lebih itu kadang ujiannya ngeluh loh hadirin. Karena dulu pernah ada di titik jaya, terus dia kok turun, itu ngeluh tuh.
Dulu kok biasa naik Alphard, terus misalkan naik Avanza. Avanza doang gimana sih. Dulu biasanya naik mobil kok harus naik Honda Beat. Ngeluh. Wah gimana sih. Padahal dulu waktu dia belum pernah di puncak kejayaannya, Honda Beat tuh dia nikmati dan itu biasa-biasa aja buat dia, dan dia nggak ngeluh tentang itu. Itu tuh kadang manusia.